Kebanyakan dari masyarakat Indonesia, khususnya yang berasal dari Jawa dan Sumatera, pasti mengenal jenis hantu pocong. Pocong konon merupakan penjelmaan roh tidak tenang karena pada saat dikubur lupa dilepas tali pocongnya. Pocong akan bangkit sebelum 40 hari kematiannya untuk meminta masyarakat melepaskan tali pocongnya. Tentu menarik untuk mengulas sejarah hantu pocong. Sejak kapan hantu ini ada? Apakah benar bahwa hantu pocong merupakan kisah asli yang berasal dari Indonesia? Dalam video ini akan dibahas sejarah asal-usul hantu pocong beserta dengan jenis-jenis hantu lainnya. Pocong merupakan sosok hantu yang tertutup kain kafan, matanya merah, wajahnya mengerikan. Ada beberapa yang mengatakan bahwa hantu jenis ini bergerak dengan cara melompat. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa hantu jenis ini dapat terbang. Hantu jenis ini sangat terkenal sekali. Bahkan pocong diangkat ke dalam berbagai kisah horor karya sinias Indonesia. Beberapa di antaranya adalah 40 Hari Bangkitnya Pocong dan The Real Pocong. Adanya hantu pocong ini disebabkan oleh jiwa yang belum tenang dari orang yang sudah meninggal, sehingga dia bangkit lagi dalam bentuk pocong. Perasaan belum tenang ini bisa disebabkan karena tali pengikat pocong yang belum dibuka, atau bisa juga karena perasaan ingin balas dendam karena kematian yang tidak wajar. Pertanyaannya, apakah pocong ini memang hantu asli dari Indonesia? Apakah zaman kerajaan dulu juga sudah mengenal hantu pocong? Sejak kapan hantu pocong ini ada sehingga kisahnya menjadi sangat legendaris di masyarakat luas? Saya berusaha mencari jawabannya mengenai asal-usul hantu ini dan akhirnya menemukan sedikit jawaban dari sebuah buku. Buku tersebut berjudul Atlas Wali Songo karya dari Agus Sunyoto. Dalam bukunya, Agus Sunyoto menjelaskan bahwa pocong merupakan kisah yang dibawa oleh orang-orang Islam Campa yang hijrah ke Nusantara pada era akhir Majapahit. Masa ini sejaman dengan masa hidup Sunan Ampel, yaitu antara tahun 1400 hingga 1500-an. Masuknya Islam dari Campa ternyata juga membawa berbagai kisah mistis yang berasal dari sana. Salah satunya adalah pocong. Selain pocong, kebudayaan Campa juga mengenalkan berbagai makhluk mistis lainnya seperti jin, setan, wewe, kuntilanak, tuyul, dan kalap. Ada juga takhayul-takhayul dari Campa yang sampai sekarang juga masih banyak dipercaya oleh masyarakat, seperti menghitung suara tokek dan sebutan eyang kepada harimau. Hal ini dianggap logis jika mengingat sebelum adanya penyebaran Islam, masyarakat Nusantara mayoritas beragama Hindu-Buddha yang tentu tidak mengenal sistem penguburan dengan cara pocong. Oleh karena itu, hantu pocong belum dikenal pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Pada masa kerajaan, makhluk halus yang dikenal seperti yaksa, raksasa, buto, dan sebagainya. Dalam ajaran Islam sendiri, sebenarnya tidak diajarkan mengenai hantu pocong. Arwah orang yang sudah meninggal tidak dapat datang lagi untuk menakut-nakuti yang ada di dunia. Arwah orang yang sudah meninggal memiliki dunia yang berbeda dengan yang masih hidup karena sudah berada di alam barzakh atau alam kubur. Fakta berbagai macam kisah goib seperti pocong, kuntilanak, dan wewe yang datang bersamaan dengan masa awal menyebarnya agama Islam di Nusantara tidak bisa dipandang bahwa hal tersebut juga termasuk ajaran Islam yang menyebar. Kisah mistis dari Campa tersebut merupakan bagian dari budaya setempat yang ikut menyebar bersamaan dengan masuknya agama Islam. Pada akhirnya, kisah-kisah mistis dari Campa melebur bersama dengan budaya masyarakat Nusantara dan melahirkan berbagai versi kisah baru yang dapat kita ketahui hingga sekarang.